Selamat pagi teman-teman. Salam pertanian. Petani itu keren. Saya hari ini ada rasa penasaran teman-teman, karena tadi malam hujan ya. Tadi malam hujan lebat. Saya ingin mengecek lahan saya yang baru yang kemarin ditebangi albasianya. Saya ingin memastikan seperti apa ketika hujan ya. Nah, pagi ini saya sudah sampai di tempat ini dan memang benar teman-teman, apa yang menjadi kecurigaan saya, apakah lahan itu baik-baik saja ataukah ada genangan air. Nah, ini saya sudah sampai di lokasi. Ternyata lahan saya ini kalau hujan airnya menggenang dan hampir 30% lah teman-teman, 30% air menggenang. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini airnya bisa saya pakai untuk cuci kaki ya. Nah, ini nanti kalau saya sudah melihat kondisi yang sebenarnya seperti apa, tinggal saya nanti treatmentnya bagaimana ya. Karena kita menanam sesuatu itu harus mengetahui kondisi tanahnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Apakah tanah itu baik-baik saja, atau tanah itu tergenang air, atau tanah itu becek gitu. Karena kalau terlalu banyak air juga tidak bagus teman-teman. Kalau terlalu banyak air itu nanti akan banyak menimbulkan penyakit untuk tanaman ya, terutama untuk perakaran ya. Untuk perakaran itu nggak bagus. Nah, ini rupanya lahan saya ini banyak airnya. Padahal ini kita berada di daerah yang nampaknya sepertinya tidak banyak air teman-teman. Ternyata setelah saya selidiki lahan di sekitar saya ini, dulunya memang pernah dipakai untuk kolam ya, kolam ikan. Nah, pastinya kalau dulu di sini banyak kolam ikannya, pasti ada sumbernya ya. Pasti ada sumbernya. Entah sumbernya di mana. Ketika saya cek, ternyata di sebelah utara itu ada dulu dibikin seperti saluran khusus ya. Saluran khusus untuk perikanan. Nah, mungkin seiring berjalannya waktu, perikanan itu tidak berjalan dengan baik ya, karena masih banyak sekali petak-petak bekas kolam teman-teman yang sekarang dijadikan ditanamin ini albasia. Dan sebenarnya kalau misalkan kalau mau memaksimalkan masih bisa dimaksimalkan untuk kolam ya, untuk perikanan. Mungkin entah bagaimana pengelolaannya dulu, dan hamanya memang di sini juga masih banyak teman-teman. Jadi masih ada berang-berang ya yang suka masuk ke kolam. Nanti tiba-tiba pagi-pagi di sekeliling kolam itu sudah banyak bekas-bekas ikan yang dimakan oleh berang-berang. Jadi mungkin para petani ikan merasa rugi ya, merasa rugi. Karena berang-berang ini sifatnya ini teman-teman, kalau sudah masuk ke kolam itu
belum akan keluar dari kolam kalau dia belum kenyang. Ya, belum keluar dari kolam kalau dia belum menangkap ikan. Dan tidak akan pergi dari kolam kalau dia belum kenyang. Itu berang-berang. Dan dia kalau datang ke kolam itu nggak sendirian, satu keluarga diajak semua. Kalau ibaratnya itu satu kampung diajak semua. Ya, induknya kadang-kadang ada nggak cuman satu pasang induk, kadang-kadang bisa 2-3 pasang induk. Nanti anak-anaknya pada ikut. Itu teman-teman ya, pada menggendang semua ini. Nah, nanti tinggal bagaimana treatmentnya saya untuk mensiasati lahan ini supaya bisa ditanamin apokat ya. Karena saya memang rencananya mau saya tanamin apokat, teman-teman. Mau saya tanamin apokat. Tapi rupanya lahannya seperti ini. Mungkin nanti saya akan bikin semacam tandon ya, teman-teman ya. Di dalam lahan ini saya mungkin akan bikin semacam kolam lah, supaya air yang masuk ke lahan saya ini bisa saya salurkan ke tandon tersebut atau kolam tersebut ya. Dan nanti rencananya kolam itu juga bisa kita manfaatkan untuk memelihara ikan ya. Jadi nanti yang dari timur itu airnya akan saya alirkan ke sini, teman-teman. Nah, saya alirkan ke sini, dan di ujung sana itu mau saya bikin semacam tandon ya, atau boleh saya katakan kolam ya. Saya bikin kolam ya, mungkin nggak terlalu luas, yang penting untuk menampung air yang ada ya. Dan nanti tandon tersebut atau kolam tersebut juga bisa kita manfaatkan untuk kolam ikan ya. Kita tanamin ikan nila kah, atau ikan lele atau gurame. Jadi kolam tersebut nantinya juga bisa kita manfaatkan seandainya masuk musim kemarau. Ada air yang bisa kita manfaatkan untuk menyiram lahan. Jadi seperti ini, teman-teman, yang lahan yang sebelumnya ini, yang sebelah ini juga sama aja. Tuh, airnya juga menggenang, dan ini larinya ke sana. Larinya ke sana ya. Di sana itu nah, nih airnya mengalir di sini, teman-teman. Mengalir ke sana dan masuk ke kolam. Jadi kalau ada kekurangan ya, ini saya bilang kekurangan karena kebanyakan air nih untuk lahan pertanian atau perkebunan merupakan sesuatu hal yang minus ya. Tapi jangan sampai hal yang minus ini atau yang dianggap sebagai kekurangan ini menghambat kita. Tergantung bagaimana kita mensiasatinya ya. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan laporan di lapangan ya. Moga-moga konten ini dapat menginspirasi teman-teman dan dapat mengedukasi ya, bagaimana ketika kita mau terjun di bidang pertanian ya. Dan saya sendiri juga sebenarnya sebagai pemula, teman-teman. Cuman ini tadi merupakan treatment saya pribadi ya. Kalau teman-teman setuju atau cocok, mungkin boleh dijadikan masukan. Tapi kalau tidak sesuai, menurut teman-teman kurang pas, saya harap juga masukan dari teman-teman semua. Karena saya berharap saya sendiri sebagai pemula dapat menerima input daripada teman-teman yang sudah lebih dahulu berpengalaman di pertanian atau tepatnya di kebun ya. Oke, teman-teman,
tetap semangat. Petani itu keren.